Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim, asatidzah wal ustadzat dan jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajmain, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah bisa duduk sejenak di masjid ini setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga menjadi salah satu amalan kita di sisi Allah. Talabul ilmi man salaka yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk bersentuhan dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Alhamdulillah pula Allah berikan nikmat sehat wal afiat bagi kita semua. Satu nikmat yang terkadang juga tidak terlalu optimal kita gunakan, kita maksimalkan, karena menurut Prof. Quraisy Shihab, kalau sehat itu ayyuwafiyakallahu min saqamin, ya, ketika Allah membebaskan kita dari penyakit fisik, itu sehat namanya. Jadi tidak ada anggota tubuh kita yang sakit, ya, itu berarti sehat. Tapi belum tentu afiat, karena afiat itu menggunakan tubuh yang sehat itu untuk kebaikan, ketaatan, kebermanfaatan, itu namanya afiat. Jadi orang sehat belum tentu afiat. Kalau anggota tubuhnya yang sehat itu, yang Allah berikan kesehatan itu tidak digunakan untuk kebaikan, jadi dia hanya sehat, tidak afiat. Tapi kalau afiat, ya mesti sehat. Maka banyak doa yang diajarkan Nabi itu di berbagai teks riwayat. Ada beberapa redaksi selalu mengedepankan afiat. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi yang diminta adalah afiat. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah faqr ilallah, merasa butuh kepada Allah. Ini sesungguhnya proses perjalanan ruhani, salah satu stasiun yang mesti ditempuh oleh para salik untuk mencapai kepada Allah. Jadi kita semua ini sebetulnya sedang bermujahadah untuk minaz zulumat ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Hafalkan kita ayatnya setelah ayat kursi, ya. Allah itu penolong orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kalau kita merefleksi diri kita semua, ini kan banyak gelapnya. Gelap oleh dosa, oleh maksiat. Idza aznaba ibnu Adam nuktatun sauda. Jika anak Adam itu berbuat dosa, nuktatun sauda, tergores kotoran, noda hitam dalam kolbunya. Jadi semakin banyak goresannya, semakin membuat gelap kalbu kita. Nah, maka perlu kemudian upaya untuk penjernihan kembali. Kira-kira itulah yang menjadi concern dalam
ilmu tasawuf, bagaimana mengembalikan kesejatian diri kita sebagai refleksi atau manifestasi dari kebesaran Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruh. Karena setiap diri kita itu kemudian ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam diri kita, yang kalau kita baca penjelasan para filosof ya, para sufi panjang lebar, intinya adalah membawa pancaran sifat-sifat ketuhanan, baik jamaliyahnya maupun jalaliyahnya. Cuma itu baru sekedar potensi yang belum tentu teraktualisasi. Ada yang teraktualisasi dalam gradasi 10%, 30%, 50, 70 sampai 100%, ada yang bahkan tidak teraktualisasi sama sekali. Nah, inilah yang menjadi dalam tasawuf itu kemudian sebuah upaya mujahadah pendakian spiritual menuju ya macam-macam end stationnya ya. Ada yang insan kamil, ada yang ma'rifatullah, ada yang mahabbatullah, ada yang isyraq ya, ada yang hulul dan seterusnya. Secara garis besar ada 3 tahapan. Tahapan takhalli dengan amaliyahnya tobat nasuha. Rasanya ini sudah pernah saya sampaikan. Setelah melewati tahapan takhalli dengan amaliyahnya tobat nasuha ya, dengan segala macam penjelasannya tentu ya, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian masuk ke tahapan tahalli. Kalau takhalli itu pembersihan ruhani, tahalli adalah penghiasan ruhani. Jadi gelas yang sudah dibersihkan ini, kalau analogi kolbu kita, kemudian dihiasi. Dihiasi dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak terpuji yang bisa semakin mengokohkan kesejatian diri kita. Di tahapan tahalli, para ulama sufi berbeda tangga-tangganya. Saya mengombinasikan saja ini. Jadi kira-kira kalau disusun, pertama setelah taubat, setelah kita tidak mau lagi yang haram-haram yang dimurkai Allah, maka sudah masuk ke tahapan tahalli di makom pertama wara. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Wara itu intinya menghindari segala hal yang subhat, baik terkait harta, perkataan maupun perbuatan. Sudah jangankan yang haram, yang subhat aja udah nggak mau. Itu intinya wara ya. Lalu kalau dia sudah di tahapan itu, di makom itu, dan Allah nilai sudah istiqomah, maka Allah akan berikan ahwal. Jadi makomat itu adalah upaya kita untuk naik, ahwal adalah pemberian status makom itu oleh Allah. Maka Allah akan memberikan ahwal. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu artinya kondisi. Yang dimaksud adalah kondisi spiritual. Jadi Allah sudah ajegkan kondisi spiritualnya di makom tobat misalnya di tahapan tahalli. Maka orang yang sudah diistiqomahkan di makom tobat oleh Allah, dia nggak mau balik lagi maksiat lagi, kecuali yang terhilaf secara manusiawi, seperti di surat Ali Imran, idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan kalaupun terhilaf, dia cepat baliknya, segera ingat Allah. Lalu dia mujahadah lagi naik di waro, dia upayakan untuk istiqomah sampai kemudian Allah berikan keistiqomahan itu. Nah, itu namanya Allah berikan ahwal. Jadi suatu kondisi spiritual di makom tertentu yang Allah sudah ajegkan dia atau istiqomahkan dia di situ. Di makom waro orang sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang subhat, bainal halal wal haram.
Kalau masih tertarik dengan hal yang subhat, ya masih nyerempet, nah itu berarti belum lulus di waroknya. Dia masih berjuang di situ. Kalau sudah lulus, dia naik ke zuhud. Zuhud itu jangankan yang subhat, yang boleh saja dia ngambil secukupnya. Itu intinya zuhud. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Kayaknya di video MRTK ada, tinggal di searching aja. Yang boleh saja dia secukupnya, ya. Sisanya kalau dia dititipi harta banyak oleh Allah, dia gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Kalau perbuatannya, dia lebih fokusnya ke sunnah dan wajib. Yang boleh-boleh, yang mubah-mubah itu secukupnya saja. Nonton bola kan mubah ya, boleh. Tapi tidak terlalu bola mania gitu ya. Nonton bola begadang itu subuhnya kesiangan, nah itu berarti belum zuhud, itu namanya belum zuhud. Yang boleh saja dia secukupnya saja. Dia punya harta banyak pun dia secukupnya, itu zuhud. Nah setelah zuhud ada di makom fakir. Inilah yang akan kita bahas ya, fakir ilallah. Dalam perspektif bahasa, istilah itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Pada makna denotatif, makna aslinya fakir itu seperti dalam pembahasan fikih. Secara bahasa artinya al-hajat, kebutuhan. Maka orang yang fakir itu orang yang butuh. Wa huwa mushtaqun min infiqaril dhahri, diumpamakan seperti patahnya tulang punggung saking beratnya menahan beban kesulitan ekonomi. Maka orangnya disebut fakir. Asnaf zakat yang pertama fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, fuqara jamak dari fakir. Itu secara fikih. Tapi para ulama sufi tidak melihatnya dari makna denotatif, melainkan dari makna konotatif. Fakir hakikatuhu alla yastaghniya illa billah. Hakikat dari fakir itu bukan orang yang nggak punya uang, bukan orang yang butuh terhadap harta untuk kehidupannya, tetapi hakikat fakir itu adalah tidak merasa butuh kecuali hanya kepada Allah. Itu fakir. Tadi kan zuhud, yang boleh aja dia udah nggak tertarik melampiaskan atau memanfaatkan apa yang dia miliki sepenuhnya, ya secukupnya aja. Begitu naik ke fakir, seolah-olah dia udah nggak butuh apapun lagi. Ini kolbunya ya. Walaupun secara zohirnya ya dia tetap butuh makan, udah pasti itu, berkeluarga dan seterusnya. Tetapi secara kolbunya nanti kita jelaskan maksudnya bagaimana nih. Tidak merasa butuh kecuali hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 15, Allah sebetulnya sudah menjelaskan siapa diri kita itu di sisi Allah, atau antara relasi kita dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Nah, jadi kita ini fakir, yang kaya Allah. Salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Ghani, Al-Mughni. Allah maha kaya dan maha memberikan kekayaan. Kita itu sejatinya fakir, hanya kita aja yang merasa kaya.
merasa banyak hartanya, merasa banyak ilmunya, merasa tinggi jabatannya. Padahal kalau direfleksikan, itu semua adalah pemberian Allah. Kalau Allah tarik aja sedikit, nah, misalnya yang merasa banyak ilmunya ditarik aja ingatannya oleh Allah sedikit, udah hilang ilmunya, udah nggak ingat apa-apa. Yang merasa tinggi jabatannya dicopot aja, ada peristiwa apa gitu ya yang membuat dia kehilangan jabatannya. Yang banyak hartanya dikasih musibah tertentu, habis hartanya. Kan ada orang yang dikasih sakit, habis hartanya, untuk berobat enggak sembuh-sembuh gitu ya. Kita ini fakir kepada Allah. Maka di surat An-Nisa diingatkan ayat 28, kenapa kita fakir? Karena wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Agar anggota tubuh kita ini berjalan optimal atau normal saja ya, darah mengalir dan jantung berdetak, paru-paru menghirup nafas, menghembuskan, itu kan semua sebetulnya karena nikmat dari Allah. Cuma kita terkadang tidak sadar saja, seolah-olah itu otomatis saja, tidak ada campur tangan Allah. Padahal anggota tubuh kita ini berfungsi optimal semuanya, sehingga kita bisa berjalan ke sini ya, bisa beribadah dan aktivitas terusnya karena difungsikan oleh Allah seluruh anggota tubuh kita ini tanpa pernah kita memintanya. Nah, itu yang terkadang kita tidak sadari. Sensitivitas ruhani kita itu enggak sensitif gitu. Seolah-olah itu hal yang normal saja. Padahal itu karena Allah. Saya punya teman, tiba-tiba saja matanya gatel, kucek-kucek mata, dia kucek. Setelah dikucek nggak bisa ngelihat. Kaget dia. Sampai dioperasi segala macam tetap nggak bisa ngelihat. Sederhana, gatal, dia kucek matanya. Nah itulah, kalau Allah sudah berkehendak ngambil seketika, nggak perlu sebab yang rumit-rumit. Nah, nanti Yahya bin Mu'adz menjelaskan kepada kita nih tentang konsep adamul asbab untuk memahami fakir ini. Nah, refleksi selanjutnya tentang relasi kita dengan Allah, bahwa kita ini fakir, Allah yang kaya. Terkadang kita merasa butuh kepada Allah itu hanya dalam, bukan hanya mungkin ya, lebih banyak dalam hal-hal materi. Contoh secara jujur kita refleksi, doa yang paling sering kita panjatkan, doa seputar keruhanian atau seputar materi. Kalau doa minta ditetapkan iman Islam dengan doa minta rezeki, kira-kira yang setiap hari kita baca doa yang mana itu? Kalau kita lebih banyak doa Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa anta khairur raziqin misalnya, 5 waktu sholat nggak absen itu doa disebut, dibaca. Tapi Allahumma tsabitna ala dinil Islam wa fadna alal iman, kayaknya banyak lupanya gitu. Nah, berarti kita butuh kepada Allah itu lebih banyak dalam hal-hal materi. Padahal aspek keruhanian itu jauh lebih butuh. Karena materi begitu selesai dengan dunia, selesai, udah nggak ada urusannya. Tapi keruhanian kita kalau bermasalah dibawa sampai akhirat, dihisab di akhirat. Hasad yang kebawa mati ya dihisab. Siapa saja orang yang antum hasadi itu nanti dihisab oleh Allah. Yang digibahi dihisab oleh Allah. Kan masalah itu. Nah, dalam bab ini menjadi refleksi bagi kita. Kita merasa butuh kepada Allah itu seharusnya dalam semua hal. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin bainan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Beliau mengatakan faqr itu adalah tahqiqul ubudiyah, hakikat penghambaan. Hamba itu kan pasti butuh kepada khaliknya, makhluk butuh kepada khaliknya. Seorang abid butuh kepada yang diibadahinya, al-ma'budnya itu. Tahqiqul ubudiyah wal iftiqaru ilallahi ta'ala fi kulli halatin. Jadi faqr adalah hakikat penghambaan dan merasa butuh kepada Allah dalam segala kondisi. Merasa butuh kepada Allah dalam segala kondisi, merasa kaya dalam kefakiran dan merasa fakir dalam kekayaan. Merasa kaya dalam kefakiran gimana maksudnya? Kalau kita kemudian diuji dengan kefakiran harta, ya kita tetap merasa kaya, tidak butuh untuk menggadaikan harga diri kita, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan kita dengan menjual kemiskinan. Karena kita punya Allah yang maha kaya, maka kita merasa kaya dan butuh hanya kepada Allah saja. Merasa fakir dalam kekayaan, kalau Allah titipkan harta kepada kita, kita tetap merasa fakir karena harta itu sesungguhnya bukan milik kita. Maka kita tetap butuh kepada Allah. Yang perlu hati-hati biasanya orang kaya dibandingkan orang miskin secara ruhani terkait dengan sensitivitas merasa butuh kepada Allah. Orang kaya yang mau beli apa-apa gampang, beli mobil bisa, ganti mobil bulan ini bisa, beli rumah lagi bisa, uangnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri tidak ada masalah. Itu kalau ruhaninya tidak sensitif, seolah-olah nanti dia merasa seolah-olah dia bisa melakukan atau membeli apapun dengan uang yang dia miliki itu. Kalau sampai begitu, ini kan memang personal ya, kolbu setiap orang yang merasakan itu. Kalau dengan kekayaannya itu dalam hatinya dia merasa, oh saya nih mau beli apa aja gampang, mau jalan-jalan ke luar negeri manapun gampang, enak aja, nggak ada kesulitan apapun. Nah kalau dia merasa seperti itu, tidak ingat Allahnya yang memudahkan itu semua dengan karunia rezekinya, itu bermasalah dalam perspektif tasawuf. Rabun itu kolbunya. Dalam skala yang ekstrim, Fir'aun itu kan begitu. Fir'aun itu diberikan segala-galanya oleh Allah, harta, tahta, kekuasaan segala macam, bahkan tidak pernah sakit Fir'aun itu. Karena diberikan seperti itu, dia mungkin ya dalam hatinya itu, saya ini sakit nggak pernah, harta paling kaya, kekuasaan paling luas, mau apa saja bisa, hebat juga saya ya. Jangan-jangan saya ini bukan manusia, setengah Tuhan gitu kan, kira-kira begitu, sampai mendeklarasikan sebagai Tuhan. Nah, jadi orang kaya itu hati-hati itu. Kalau sensitivitas ruhaninya tidak baik, dia merasa seolah-olah dia bisa apa, membeli apa dengan hartanya itu tanpa ingat kepada Allah, itu rabun kolbunya. Dia terjauh dari faqr ilallah, lama-lama bisa hilang itu faqr ilallahnya, seolah-olah dia bisa membeli apapun itu dengan hartanya dia. Nah ini yang perlu direfleksikan. Owner perusahaan misalnya, ini juga hati-hati itu, yang suka approval gaji kan, atau bahkan menggaji, kalau tidak sensitif ruhaninya, mungkin akan muncul pikirannya itu,
saya mengapprove gaji sekian karyawan, apalagi perusahaan besar karyawannya ribuan gitu, wah berarti saya ini luar biasa ini. Kalau saya PHK si fulan, hilang itu rezekinya. Kalau sampai dia punya pikiran-pikiran kayak gitu, itu bahkan dia sudah bukan hanya terlempar dari makom fakir, dia sudah nyerempet ke makom ghani itu, bahkan al-mughni. Padahal al-ghani dan al-mughni itu hanya milik Allah. Kan dia seolah-olah merasa dia yang ngasih gaji, berarti dia yang ngasih rezeki. Kalau dia merasa yang ngasih rezeki, itu sudah nyerempet ke posisinya Allah. Itu sangat berbahaya dalam perspektif tasawuf, itu bermasalah sekali itu ruhaninya. Makanya jadi Nabi Sulaiman itu nggak gampang. Itu dikira gampang jadi Nabi Sulaiman, harta luar biasa, tahta, kekuasaan, istri juga, nggak gampang itu. Buktinya banyak yang tergelincir, baru dikasih bupati tergelincir, dikasih gubernur tergelincir, ya. Dikasih harta segitu aja tergelincir. Coba bayangkan Nabi Sulaiman itu, semuanya dikasih oleh Allah, tapi dia menjadi abdan syakuro, menjadi ni'mal abdu, dipuji oleh Allah, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, karena nggak ngefek itu semua. Qalbunya itu tetap kepada Allah, walaupun Allah berikan semua nikmat dunia kepada beliau. Saya yakin makom kita itu kalau dikasih harta banyak, ya, istri 4 misalnya, jabatan tinggi, kayaknya saya lebih yakin kita banyak errornya, banyak lupanya, ya, dibanding benar-benar ajeg istiqomah tetap fokus menuju Allah. Coba aja refleksi diri masing-masing lah. Dalam mana Zilus Sairin, Syekh Abdullah Al-Ansari menjelaskan tingkatan fakir. Ada di mana kita? Mari kita refleksi bersama. Pertama, nafdul yadain minad dunya. Ya, saya kutip aja kalimatnya begitu ya, karena memang di teks kitabnya begitu. Membersihkan kedua tangan dari dunia. Maksudnya adalah tidak merasa memiliki dunia. Seberapapun banyaknya dunia yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak merasa memilikinya karena itu adalah pemberian dari Allah, maka kita akan tetap dalam makom fakir kepada Allah. Sekali kita merasa memiliki dunia di tangan kita itu yang Allah berikan itu, secara bertahap pupus fakirnya. Tadi yang kita gambarkan, mau beli ini gampang, beli ini gampang, beli ini gampang, apapun lah yang dia mau bisa dibeli. Kalau tidak sensitif ruhaninya, itu terkikis fakirnya. Dan kembali lagi, jangankan di makom fakir, di zuhud aja dulu. Kalau dia belanjakan hartanya sesukanya, ya jangankan di fakir, di zuhud aja dia belum lulus gitu. Jadi di di tingkatan yang pertama itu, kita tidak merasa memiliki dunia, karena dunia itu semuanya milik Allah, hanya dititipkan kepada kita. Jadi esensinya kita ini ya tetap fakir, tetap butuh kepada Allah. Kalau Allah nggak kasih, kita nggak punya apa-apa. Tapi ini baru tingkatan pertama di aspek material, karena yang konkret itu kan ini. Kalau hal yang konkret saja kita belum bisa, ya agak berat naik ke tingkatan berikutnya. Nah, jadi mari refleksikan masing-masing diri kita. Apakah kita merasa memiliki dunia yang ada di tangan kita yang Allah titipkan itu, ataukah ya kita merasa itu hanya titipan, tidak sampai merasuk ke dalam hati kita. Ini tingkatan yang pertama. Kalau lulus di sini, dia mungkin akan
ada di tingkatan kedua. Yurisul khalasi min ru'yatil a'mal, mengosongkan hati dari melihat amal. Dengan kata lain, tidak memiliki amal. Nah, biasanya ini agak berat ini. Para perintis lembaga, pendiri lembaga biasanya agak berat. Dia merasa memiliki lembaga yang didirikannya. Untuk regenerasi kepemimpinan itu kayaknya berat. Pokoknya sampai saya meninggal saya yang harus memimpin lembaga ini, misalnya begitu. Nah, tergantung sih itu kolbunya. Kalau kolbunya memang merasa memiliki, berarti dia nggak fakir. Karena lembaga perusahaan yang dia dirikan, organisasi yang dia dirikan, itu kan semuanya disetting aja oleh Allah. Allah pilih dia sebagai pendiri, sebagai inisiator. Allah mudahkan orang-orang untuk membantunya. Allah mudahkan juga jaringan dan seterusnya, sehingga berdirilah organisasi itu, lembaga itu, perusahaan itu. Maka seorang yang menyadari bahwa pada masanya harus regenerasi kepemimpinan, ya dia dengan lapang hati regenerasi. Tapi kalau dia kemudian di kolbunya merasa memiliki, nah itu berarti dia melihat amal-amalnya. Dan dia terikat dengan amal itu seolah-olah amal itu yang akan membawa dia ke surga, padahal tidak. Kalau kita merasa memiliki amal di hadapan Allah, bermasalah itu secara tasawuf itu. Kalau secara fikih mungkin nggak masalah, secara tasawuf masalah itu. Coba bayangkan ya, kita menghadap kepada Allah, ya Allah, inilah amal-amal saya, ini. Kan nggak sopan itu. Mungkin Allah akan menjawab, memang siapa yang menganugerahkan kecerdasan kepadamu sehingga kamu bisa berpikir, menganugerahkan harta, menganugerahkan jaringan segala macam, sehingga itu semua bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan amal A, B, C, D itu. Ya, nggak bisa jawab kita. Dalam salah satu riwayat kan dijelaskan tentang seorang abid yang menghadap kepada Allah dengan amal-amalnya. Kata Allah, timbang aja dengan sebelah matanya itu, ditimbang jomplang. Nah, maka menghadap kepada Allah itu jangan dengan memiliki amal, tapi mengharap rahmat Allah. Nah, fakir secara ruhani, secara amal, bukan kita yang punya amal itu, semua diberikan oleh Allah. Apapun karya yang sudah kita torehkan yang kemudian menghasilkan kebermanfaatan bagi umat, ya syukuri, itu pemberian dari Allah, tapi jangan memilikinya, sehingga ketika pada masanya kita melepas, ya lepas untuk diteruskan oleh generasi setelah kita. Jadi regenerasi itu hal yang biasa. Justru itulah sebetulnya bukti kalau di istilah negara kan sering disebut dengan negarawan. Nah, kira-kira begitu. Dia melahirkan pemimpin-pemimpin baru setelahnya. Gitu. Ini yang kedua, sehingga kita tetap merasa butuh kepada Allah, fakir ilallah, bahkan terhadap amal-amal kita itu. Bisa ikhlas pun itu kan karena Allah semata. Yang ketiga, al-ihtibasu fi qayyidit tajrid, senantiasa berada dalam ikatan tajrid. Nah, kata Yahya bin Mu'az, untuk bisa memahami kenapa kita itu hanya fakir kepada Allah, coba saja adamul asbab, negasikan asbab, sebab-sebab. Dunia ini berjalankan karena memang Allah buat diantaranya hukum sebab akibat.
supaya dunia ini bisa berjalan, kehidupan ini bisa berjalan. Kalau Allah tidak buat hukum sebab akibat, mungkin sulit bagi kita untuk mengelola dunia ini. Tapi terkadang sebab itu menjadi hijab bagi kita kepada Allah. Makanya kata para sufi itu, diantara hijab yang bisa menghalangi diri kita dengan Allah itu adalah tersandra pada asbab. Seolah-olah asbab itu yang menyebabkan akibat, yang melahirkan akibat. Dan ruhani kita tidak terkoneksi bahwa asbab itu adalah bagian sistem saja yang dibuat oleh Allah, yang dia bekerja karena dapat SK dari Allah. Makanya dalam surat Al-Anbiya itu Allah perlu perlihatkan bagaimana sebab akibat itu tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang secara sunnatullahnya panas, membakar, tidak bekerja pada diri Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dicabut SK panasnya oleh Allah. Sebabnya dicabut, akibatnya nggak terjadi. Akibatnya Nabi Ibrahim terbakar nggak terjadi karena sebabnya dicabut. Nah, kata Yahya bin Mu'adz, adamul asbab, coba hilangkan semua sebab, maka akan berujung kepada Allah semuanya. Maka dalam filsafat itu Allah itu disebut dengan kausa prima, penggerak utama, penyebab utama yang setelah itu tidak ada lagi penyebab. Contoh ya, kita makan nasi, nasinya ditanam berasnya, padinya oleh petani. Petani nanamnya di tanah. Yang menumbuhkan pohon padi menjadi padi di tanah itu, tanah yang benda mati bisa menumbuhkan pepohonan. Siapa itu? Kan Allah. Jadi kalau bicara sebab, kita bisa makan karena petani nanam padi, itu sebab. Tapi kalau sebab itu dipangkas, padi itu dari siapa? Ya dari Allah. Allah yang menumbuhkan padi itu. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang menumbuhkan semua pepohonan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Cuma kita tersandra di asbab. Kita bekerja di perusahaan misalnya, yang gaji siapa? Perusahaan. Oh, kita mikirnya gaji kita, rezeki kita berarti dari perusahaan. Coba hilangkan asbabnya. Kita kerja di perusahaannya bergerak di bidang apa? Ya, misalnya otomotif, jual kayak Astra gitu. Kalau dirunut-runut itu bahan baku plat, ya, mur segala macam, body part mobil, motor, itu dari mana itu ujung-ujungnya? Dari tanah kan, dari mineral-mineral dalam tanah, material dalam tanah diolah sedemikian rupa. Nah itu yang nak jadikan tanah mengandung itu semua siapa? Kan Allah. Jadi coba hilangkan asbab, itu ujungnya pasti semua kepada Allah. Berarti secara hakikat itu kita butuhnya hanya kepada Allah. Nah jadi faqr ilallah itu keruhanian kita yang tertaut kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, walaupun zahir kita ada dalam mekanisme sebab akibat. Nah inilah yang disampaikan oleh Abdul Al-Ansari, Syekh Abdul Al-Ansari, bahwa secara ruhani kita itu ada dalam ikatan tajrid. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibn Atul As-Sakandari itu membagi makom manusia, ada yang di asbab, ada yang di tajrid. Asbab itu kayak kita nih masih lebih banyak terikat dengan sebab akibat, yang kadang-kadang kita tersandra dengan sebab akibat. Atasannya marah, dipanggil, wow gemeteran kita kan. Tapi meninggalkan sholat fardu 5 waktu karena kelalaian,
nggak ada itu rasa gemetarannya. Coba refleksi kita, kelewatan gitu ya, karena kesibukan. Astagfirullah, asar bablas sudah azan maghrib, tapi kita biasa aja gitu, secara rohaninya biasa aja gitu ya. Paling ada aduh kelewat ya, sayang banget kelewat gitu doang. Tapi begitu bikin kesalahan di kantor, dipanggil sama atasan, dikasih SP1, wow udah gemeteran. Wah itu kan berarti bermasalah itu rohaninya, salah posisi itu menempatkannya. Nah maka di makom satu, di makom asbab, yang kedua ada di makom tajrid. Tajrid itu seperti tidak ada sebab akibat. Setelah ini slide terakhir ya, tidak ada, seperti tidak ada sebab akibat, menegasikan sebab akibat. Jadi secara rohani seolah-olah itu antara kita dengan Allah saja. Nah itulah yang akan membuat kita betul-betul ada di makom fakir, sehingga kita tidak melihat apapun, sebab apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian ya berarti kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mudah saja ya menggerakkan sebab-sebab bagi kita untuk memberikan nikmat kepada kita. Mudah bagi Allah, dan mudah juga bagi Allah untuk menggerakkan sebab-sebab mengambil nikmat dari kita. Sangat mudah bagi Allah, baik nikmat material maupun nikmat spiritual. Orang yang dicabut khusyuknya oleh Allah rugi serugi-ruginya. Jungkir balik sholat kok nggak khusyuk-khusyuk ya, bisa jadi itu lagi diambil khusyuknya oleh Allah. Kadang-kadang cuma kita ini yang nikmat-nikmat spiritual itu tidak sensitif, tapi dompet kecopetan, waduh pusingnya udah kayak apa tahu ya. Dompet kecopetan, handphone hilang, pusingnya udah kayak apa tahu. Tapi sholat sudah tahun-tahunan kok saya nggak nyampe khusyuk-khusyuknya ini, biasa aja itu, nggak mikir gitu, apa Allah marah sama saya ya gitu. Kok saya sholat nggak ada khusyuk-khusyuknya. Nah, kan harusnya begitu. Baik, terakhir ini perkataan para ulama tentang fakir. Yahya bin Mu'adz, hakikat fakir adalah tidak membutuhkan kecuali kepada Allah semata. Abu Hafiz, tawasul yang paling baik kepada Allah bagi seorang hamba adalah senantiasa membutuhkannya dalam setiap keadaan. Permulaan fakir adalah kehinaan, kesudahannya kemuliaan, zahirnya ketiadaan, dan batinnya kecukupan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sesiapa yang telah mengenal al-haq, Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak membutuhkan makhluk. Ibnu Arabi. Demikian hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilafnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.